lagi naik ke atas. Dengan begitu dilobangi karena mereka lebih dekat dengan air laut gitu. Lalu diketahui oleh yang lain. Saudara-saudari sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kira-kira efeknya kalau dibiarkan bahwa ia melobangi itu? Apakah yang karam hanya mereka yang melobangi? Tidak. Yang akan karam akibatnya adalah seluruh yang ada dalam kapal. Maka oleh karena itu betapa mulianya mereka yang melarang, mereka yang menghalangi atau amar ma'ruf nahi munkar sehingga tidak terjadi karam yang mengakibatkan fatal terkait dengan seluruh orang yang ada dalam kapal itu. Itulah teman-teman sekalian maka Allah Taala bahwa berdakwah itu adalah perkataan yang paling mulia, ya, kalimat yang terbaik. Bahwa berdakwah itu adalah amalan para nabi dan rasul, ya. Para nabi dan rasul itu adalah selalu menyampaikan kebenaran dan amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu kita sebagai pewaris para nabi dan rasul yang tidak mewariskan dari Muhammad SAW adalah harta benda, tetapi kita mewariskan al-ilmu dan dakwah ini. Lalu kemudian sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala bahwa dakwah itu adalah merupakan hal yang wajib untuk ditunaikan, kalau tidak akan terjadi kebinasaan di mana-mana. Oleh karena itu teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini bagaimana kita dalam berdakwah yang tentu menyusun strateginya dengan berdakwah dengan beramal jama'i. Kita berdakwah bukan sendiri-sendiri, seperti yang diibaratkan dengan apabila kita ingin menyapu halaman rumah kita yang mungkin luasnya 10 kali 15 atau sekian kali sekian meter, ya, halaman kita. Kalau kita sapu dengan satu batang sapu lidi, kira-kira apakah ia akan cepat bersih dari sekian meter kita punya halaman? Tapi kalau seandainya itu lidi-lidi yang sangat banyak lalu kemudian diikat dia, maka itu halaman akan lebih segera untuk cepat bersihnya. Beramal jama'i merupakan sesuatu kemestian untuk mencapai target-target di dalam berdakwah ini. Apa yang harus dibutuhkan pada pribadi-pribadi yang terlibat dalam amal jama'i dan bagaimana modelnya dan apa amal jama'i itu sendiri. Itulah yang akan kita bincangkan pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Teman-teman sekalian, saya perlu beritahukan bahwa insya Allah nanti setelah kajian ini selesai akan saya kirimkan melalui grup Anda untuk materi ini insya Allah ya. Tadi saya karena berada dalam perjalanan sehingga tidak sempat lagi untuk menyampaikan materi ini di di grup atau yang mana. Tapi nanti insya Allah saya akan kirimkan materi ini kepada Anda sekalian ya. Baik Ustaz. Nanti mudah-mudahan. Ya. Kedengaran jelas Ahi? Kedengaran Ustaz. Oke. Ana mohon maaf ya, nanti aja dikirim ininya, PowerPoint-nya karena tadi saya lupa ya. Sebenarnya kita bisa share screen, cuma mohon maaf sekali lagi karena keterlambatan tadi dan saya kalau kirim lagi sekarang membutuhkan masa lagi ya waktu. Baik, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan melihat bagaimana para ulama memberikan definisi terkait dengan makna amal jama'i. Makna amal jama'i itu sebagaimana yang kita melihat pada referensi fiqh dakwah, para ulama memberikan definisi bahwa makna amal jama'i adalah makana sadiran ala jama'atin munazzamatin wifqa minhajin muayyanin li tahqiqi hadafin muayyan. Dalam bahasa kitanya begini, makna amal jama'i itu adalah sebuah amal yang berasal dari jamaah yang terorganisir. Oke, nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan berasal dari jamaah, bukan individu. Beda teman-teman sekalian. Lawan dari amal jama'i, amal infiradi. Kalau amal jama'i adalah beramal secara kolektif, kalau amal infiradi itu artinya adalah pribadi-pribadi kita yang bekerja. Maka definisinya adalah amal yang berasal dari jamaah, yang terorganisir. Bagaimana sifat jamaahnya? Terorganisir, rapi, punya ketua, punya perencanaan, dan seterusnya. Sesuai dengan minhaj atau metode yang jelas, punya metode manhaj yang jelas, bukan sembarangan atau di mata kana langsung lakukan, tidak begitu. Yang jelas ya ininya, minhajnya atau metodenya untuk mewujudkan tujuan yang jelas pula. Tujuan yang ingin dicapai dalam amal jama'i itu jelas. Tidak jelas oleh pengurus, tapi anggotanya tidak jelas bagi mereka. Maka ini juga tidak akan sampai untuk memaknai amal jama'i secara komprehensif. Teman-teman sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar, dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Seterusnya, kita akan jelaskan dari definisi yang disebutkan oleh para ulama,
Maka apa saja unsur-unsur dalam amal jama'i? Anasir yang memberikan keterkaitan yang sangat jelas dengan amal jama'i ini. Anasirnya yang pertama adalah ia merupakan koror jamaah. Istilahnya koror jamaah ya. Dalam bahasa Indonesianya ini disebut sebagai keputusan jamaah. Tentunya teman-teman sekalian, kalau ingin menyampaikan membuat suatu ketetapan keputusan, maka tentu ini tidak bisa dengan sembarangan, harus melalui kajian, harus melalui analisa. Contoh, kita ingin menunjuk fulan untuk menjadi ketua organisasi tertentu. Ya, tidak hanya sembarang tunjuk, tapi juga sudah melewati screening yang semaksimal mungkin. Oh, kita punya pandangan si fulan itu tepat untuk dijadikan ketua karena ini. Lalu kemudian ini disurokan dengan begitu luar biasa. Begitu sampai begitu. Tidak hanya sekedar tunjuk langsung ya pandai-pandai aja. Ya begitu ya, tidak begitu. Yang pertama dia harus keputusan jamaah. Oleh karena itu apa yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an, wa amruhum syura bainahum, dan dalam urusan kalian maka bermusyawarahlah. Ini menjadi kata kunci karena tidak ada satupun di antara kita yang memiliki kemampuan untuk memiliki banyak sekali pengetahuan dan ia dalam bersendirian, tidak bisa. Oleh karena itu yang tidak terputus dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang adalah bahwa dibukanya peluang untuk berijtihad ya, dan berijtihad itu apalagi kalau ijtihadnya secara kolektif bersama-sama. Yang kedua teman-teman sekalian, selain jamaah merupakan korban ya, anasir amal jamaah itu adalah jamaah yang terorganisir. Jamaah munazzamah itu tadi ya. Jadi kalau seandainya organisasinya dia tersusun dengan rapi, punya perencanaan yang bagus dan kemudian memberikan job description yang bagus, inilah yang bila mana keluar qararat atau satu amal jamaah yang dikeluarkan dari jamaah itu maka dipatuhi dengan cara baik. Oke, ya, anasir kedua adalah jamaah yang terorganisir, jamaah munazzamah. Kemudian yang ketiga, nasirnya adalah tujuan yang jelas, hadaf muayyan. Kalau nggak jelas tujuannya, orang akan bingung. Ya, bagaimana kita menuntut dia all out dalam melaksanakan keputusan-keputusan organisasi, tapi dia sendiri nggak paham. Oleh karena itu, tujuan yang jelas. Jangan membuat tujuan itu yang samar-samar. Pandai-pandai aja, nggak bisa begitu. Adapun anasir amal jamaah berikutnya adalah minhaj yang jelas, metode yang jelas. Ya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu dia pakai metode. Oleh karena itu metodenya juga jelas, tidak samar. Dan anasir yang terakhir adalah sarana yang seimbang. Sarana yang seimbang atau wasail mutawazinah. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat disimpulkan anasir atau unsur-unsur dalam beramal jama'i, keputusan jamaah yang terorganisir, tujuan yang jelas, kemudian manhaj yang jelas pula, ya. Lalu punya sarana-sarana yang seimbang, ya, yang seimbang. Baik, teman-teman sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan melihat teman-teman sekalian apa pentingnya ya. Pentingnya beramal jama'i. Pentingnya kita beramal jama'i. Yang pertama teman-teman sekalian, Allah mengajarkan kita untuk beramal jama'i. Itu Allah mengajarkan kita untuk beramal jama'i. Itu yang paling inti ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita beramal jama'i. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat, malaikat-malaikat ini punya tugas masing-masing yang sangat spesifik. Malaikat-malaikat tidak pernah melanggar apa yang diperintahkan Allah. Misalnya dalam surah An-Nazi'at ya, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nasqa, demi para pencabut-pencabut yang mencabut dari dalam, demi para pencabut yang mencabut dengan lembut. Siapakah yang dimaksud dalam hal ini adalah para malaikat-malaikat. Kalau kita bertanya, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk mengerjakannya sendirian? Kenapa harus perlu bantuan malaikat? Kalau begitu Allah tidak berkuasa terhadap sesuatu. Bukan. Teman-teman sekalian, bukan itu maksudnya ya. Allah itu maha berkuasa atas setiap sesuatu. Tetapi Allah melibatkan malaikat itu bertujuan adalah ingin menampakkan kepada kita, ingin mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita beramal jama'i.
Memang misalnya si fulan bisa mengerjakan semuanya kepanitiaan itu A sampai Z. Tapi tidak elok kalau seandainya dia melaksanakan seluruh tugas-tugas itu dan mengabaikan tugas-tugas teman-teman mengabaikan tugas-tugas teman-teman yang lain. Secara job description-nya harus terdistribusikan tugas-tugas ini dengan baik, ya, dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita. Maka beramal jama'i adalah suatu kemestian dan ia merupakan adalah yang diarahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Itu keutamaannya, urgensi kita melakukan amal jama'i. Yang pertama, Allah mengajarkan kita untuk beramal jama'i. Yang kedua urgensinya teman-teman sekalian adalah Ar-Rasul mu'ayyidun bis sahabah. Rasul itu didukung oleh para sahabat. Rasul itu tidak bekerja sendirian dalam berdakwahnya, tetapi diiringi oleh para sahabat-sahabat yang sangat luar biasa banyaknya, ya. Ya, oleh karena itu sudah sekalian, dalam beramal jama'i Allah menjamin dukungan orang-orang beriman. Yang kedua, kalau diseru mereka menjawab sami'na wa ta'na. Itu yang imannya benar, ya. Sami'na wa ta'na. Ya, kami tunduk dan patuh begitu. Bahkan Rasulullah SAW memanfaatkan keahlian orang musyrikin untuk kepentingan dakwahnya. Ini kisah hijrah, ya. Bagaimana ia bahkan memberikan imbalan kepada penunjuk jalan yang kemudian sampai terselamatkannya Rasulullah SAW dengan Abu Bakar dalam perjalanan hijrah tersebut. Sudah dua, ya. Yang pertama adalah karena memang Allah mengajarkan kita untuk beramal jama'i. Banyak sekali kita jumpai dalilnya. Yang kedua, memang Rasulullah mendukung kita untuk beramal jama'i. Para sahabat contohnya, ya. Kemudian yang ketiga, ahamiyah atau urgensi dari beramal jama'i itu tabiat dari alam ini. Kalau seolah-olah kalau kita keluar dari hal yang seperti demikian, itu artinya bahwa kita melanggar sunnah alam. Beramal jama'i itu adalah tabiat alam, teman-teman sekalian. Dan sunnah kauniyah itu, ya. Tidak ada yang mampu hidup sendirian di permukaan bumi ini, ya, tanpa bantuan pihak lain. Ya, oleh karena itu teman-teman sekalian, para ahli sosial mengatakan bahwa kita manusia itu adalah zon politikon, ya. Apa yang dimaksud dengan zon politikon? Makhluk sosial yang tidak bisa hidup bersendirian, dia pasti membutuhkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, bahkan benda mati seperti bumi, bulan, dan matahari, dan benda-benda angkasa saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi. Ini yang dimaksud dengan isyarat yang tidak langsung terkait dengan amal jama'i. Amal jama'i. Saya rasa dapat dipahami, ya, teman-teman sekalian. Apalagi menjadi urgensi dari amal jama'i itu, al-insanu da'ifun binafsihi. Manusia itu sebenarnya lemah dengan dirinya sendiri. Maka apabila ia memusyawarahkan bersama beramal jama'i, insya Allah ini jauh lebih kuat berbanding apa yang disebut dengan amal sendiri-sendiri. Oleh karena itu teman-teman sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu makhluk yang lemah. Innal insana khuliqa dha'ifa. Perlu bantuan lain untuk memenuhi hajatnya. Kita aja di rumah, ya, untuk mendapatkan beras, perlu ada petani, kan? Kemudian apalagi untuk banyak sekali kebutuhan-kebutuhan kita harus melibatkan banyak orang. Tidak bisa hidup sendiri. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, perlu bantuan binatang dan benda-benda mati. Untuk minum harus pakai ini, kan? Tidak bisa mungkin danau soalnya ada sungai yang kita minum, nggak bisa begitu. Itu menunjukkan bahwa manusia itu lemah sekali terhadap dirinya. Butuh bantuan orang lain, butuh bantuan binatang, butuh bantuan benda-benda yang lain. Dalam bekerja di kantor atau perusahaan saja misalnya juga perlu teamwork agar sukses. Ya. Oleh karena itu poinnya di sini menjelaskan kepada kita bahwa beramal jama'i itu adalah suatu kemestian, karena bahasanya manusia itu punya sifat lemah, ia lemah dengan dirinya sendiri. Berikutnya adalah tentang urgensi amal jama'i, asyaitanu ma'al wahid. Ini persoalannya. Kalau kita ini diperintahkan untuk beramal jama'i, syaitan itu dia bersama yang sendirian. Bersama yang sendirian. Siapa yang maunya melakukan apapun sendirian atau lawan dari amal jama'i itu adalah amal infiradi, amal sendirian, ya, maka akan jadi mangsa syaitan yang paling empuk. Teman-teman sekalian, kalau pergi kemana-mana, lalu kemudian di hutan belantara itu, kalau singa ingin menerkam gerombolan kambing, maka dia tidak berani kalau seandainya seluruh kambing-kambing ini saling mendekat mereka.
Tetapi yang seringnya ditangkap oleh domba atau ditangkap oleh singa yang mengejar itu adalah domba yang terpisah, domba yang berjarak jauh dengan kerumunannya gitu. Sehingga ini mudah untuk diterkam oleh lawan. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa siapa yang maunya melakukan apapun sendirian atau infiradi, maka akan jadi mangsa syaitan yang paling empuk. Maka beramal jamaah satu kemestian, teman-teman. Kemudian sholat, ini setan itu bersama bersama yang sendirian ya. Lihatlah teman-teman sekalian. Sholat sendirian juga mudah lupa. Kalau kita sholat sendirian mudah lupa. Tapi kalau sholat berjamaah, kalaupun lupa ada pengingatnya. Itu yang di belakang itu tujuan pengingat. Maka oleh karena itu, sholat berjamaah itu adalah miniatur dari sebuah tatanan sosial masyarakat itu sendiri. Ada proses kalau ingin memperbaiki memperbaiki pemimpinnya, bagaimana caranya kalau yang salah bacaannya, kelebihan rakaatnya, ada hal-hal yang seperti ini ada dijelaskan dalam fikih ya. Kemudian juga urgensi dari beramal itu teman-teman sekalian, karena kekafiran itu kemurnian rose water, satu langkah bersih glowing seketika. Cobain sekarang. Dianggap iklan aja ya, host ya. Yang baru lewat dianggap iklan ya. Biasa kita lagi nonton sinetron, lalu tiba-tiba ada iklan ya. Iya. Ada yang mengecewakan, ada yang tersenyum, dan ada gembira. Tapi jangan sampai hilang fokus. Peserta jangan sampai hilang fokus ya. Baik, Ustaz. Baik ya. Baik, selanjutnya. Ini Yuda kayaknya moderator sudah terbiasa dengan hal yang seperti itu kan. Disikapi aja ya. Disikapi. Jangan sampai nanti dimarahin tuh. Nanti nggak ikut lagi dalam daurah berikutnya. Ini aja, Ustaz. Baik, ya. Diingatkan boleh, tapi jangan diingatkan yang membuat kapok, nggak mau lagi gabung deh. Gitu. Ya. Karena pembahasan kita amal jama'i sekarang. Pembahasan kita amal jama'i ya. Ya, karena ya ada juga teman-teman ini kan kalau dinasihati dikit langsung marah atau langsung nggak sapaan lagi. Nggak di sini ya, bukan di grup ini, di grup yang lain, di kampus yang lain. Kalau ini mah grupnya semuanya on the track gitu. Kita lanjutkan teman-teman, kita lanjutkan ya. Saya masih dalam pembahasan amal jama'i dan urgensinya. Tadi kita sudah jelaskan bahwa lawan dari amal jama'i itu adalah amal infiradi, yaitu melakukan pekerjaan dengan sendirian. Teman-teman sekalian, kalau yang sendirian itu, ya setan itu sukanya yang sendirian. Seperti singa yang mengejar memangsa domba, maka dia lihat domba yang terpisah dari gerombolannya. Itu yang akan sering diterkam. Baik, kemudian juga urgensi dari amal jami itu disebutkan bahwa kekafiran itu satu milah. Al-kufru millatun wahidah. Mereka sendiri sebenarnya berpecah-pecah. Tapi ketika menghadapi musuh atau menghadapi umat Islam, mereka bersatu dan saling bekerja sama. Jika umat Islam tidak bersatu dan saling bekerja sama seperti mereka, maka akan terjadi kerusakan yang dahsyat. Maka kita perlu amal jama'i. Masya Allah teman-teman sekalian. Cobalah perhatikan sekarang. Nah, kalau seandainya umat Islam bersatu, itu Palestina dari kemarin-kemarin sudah merdeka. Ya kan? Bahkan waktu saya kuliah di Mesir dulu teman-teman sekalian, negara-negara Islam di tetangga ini, yaitu negara-negara Islam yang ada di tetangga dengan Palestina, nggak usah larang, nggak usah nyuruh, biarin aja, insya Allah dapat diselesaikan itu. Bahkan minta maaf, ada yang kata kalau saja seluruh umat Islam lalu kemudian bersatu padu beramal jama'i untuk menghadangnya, udah, ya negara-negara hasil minyak itu jualnya jangan ke sana ke Amerika, lalu kemudian duitnya duitnya juga jangan diletakkan di Amerika, ya, karena orang-orang yang negara-negara yang penjual minyak penghasil minyak ini mereka jualnya ke Amerika dan meletakkan uangnya di sana, bukan dibawa ke negaranya. Sebenarnya kalau beramal jama'i untuk menghadang seperti ini selesai. Tapi inilah teman-teman sekalian, itu yang kita jelaskan bahwa umat Islam kalau tidak bersatu dan saling bekerja sama atau beramal jama'i seperti mereka, maka akan terjadi kerusakan yang dahsyat. Coba lihat itu teman-teman sekalian ya. Itu sebabnya kenapa penting kita untuk beramal jama'i, sama-sama sepakat
untuk memqata'ah atau melakukan tidak membeli produknya yang bekerja sama untuk memerangi kaum muslimin di Palestina. Setiap satu produk Unilever yang Anda beli, baik sampo atau sekian persennya adalah untuk membunuh saudara Anda sendiri yang ada di Palestina. Oleh karena itu, perhatikan bahwa beramal jama'i menunjukkan kepada kita bahwa umat Islam tidak bersatu, jika tidak bersatu dan saling bekerja sama, yaitu seperti mereka, maka akan terjadi kerusakan yang dahsyat. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ya dalam urgensi beramal jama'i. Poin yang terakhir dari urgensi amal jama'i adalah wajibnya berjamaah dan saling menolong dalam kebenaran. Jadi bukan saingan ya, teman-teman sekalian. Musuh kita bukan organisasi sebelah, organisasi yang berbeda dengan kita mungkin cara pandang pemikirannya, tapi musuh kita adalah mereka yang musuhi Islam. Oleh karena itu, poin yang terakhir ini terkait dengan urgensi beramal jama'i, wujubul jama'ati wa ta'awuni alal haq, wajibnya berjamaah dan saling menolong dalam kebenaran, teman-teman sekalian. Bersatu dan berjamaah adalah kewajiban. Banyak sekali di dalilnya dalam Quran ya. Menghubungkan silaturahim itu hukumnya wajib. Memutus silaturahim haram. Jangan gara-gara yang sunat lalu kemudian putus silaturahim. Gara-gara misalnya baca kunut nggak baca kunut, akhirnya umat Islam terpecah 3, seperti 4 gitu. Padahal baca kunut baca kunut adalah dibolehkan atau juga adalah tidak dibolehkan, yang tidak juga tidak menjadi dosa gitu kan. Sekalian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajibnya berjamaah dan saling menolong dalam kebenaran karena bersatu itu adalah kewajiban. Itu banyak sekali dalilnya dalam Al-Qur'an. Kita jumpai bertaburan hadis-hadisnya ya. Masih dalam hal ini Allah memerintahkan untuk saling menolong dalam kebajikan dan kebenaran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, saling tolong-menolong itu adalah dianjurkan, dan saling tolong-menolonglah kalian pada kebaikan, dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam kemungkaran. Untuk melihat jimat dalam ujian tertentu itu tolong menolong. Gimana? Ada yang melihat pengawasnya datang, pengawas ujian. Itu namanya tidak benar kalau tolong menolongnya. Amal jama'inya pada sektor yang baik, bukan pada sektor yang negatif ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyukai apabila umat Islam berjuang dalam barisan yang rapi seperti bangunan yang kokoh. Itu yang kita temukan pada ayat yang ketiga atau keempat ya, saya lupa, dalam surah As-Saff. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang keempat ya, ayat yang keempat pada surat yang ke-61. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang itu dalam keadaan barisan yang lurus rapi, telatan gitu ya, beramal jama'i dengan sempurna. Oleh karena itu apa kata Allah? Ka'annahum bunyanum marsus. Mereka beramal jama'inya karena saling topang-menopang dan saling menolong, saling memberi dan take and give. Maka mereka itu digambarkan dalam ayat yang keempat surah As-Saff itu adalah ka'annahum bunyanum marsus. Mereka bagaikan bangunan yang sangat kokoh. Coba lihat ya teman-teman sekalian, kalau seandainya pondasinya rapuh maka datang angin yang kencang akan tercabut itu rumahnya. Tapi kokoh pondasinya, kuat tonggak tiang-tiangnya, lalu kemudian atapnya juga bagus. Ini merupakan bahwa bangunan yang kokoh dan hebat. Dan itu yang dianalogikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sistem dan sistem kaum muslimin itu dalam sebuah manajemen organisasi. Ya, teman-teman sekalian ya, saya rasa dapat dipahami terkait dengan apa yang saya jelaskan, indikator terkait kewajiban berjamaah dan saling menolong dalam kebenaran atau menolong dalam kebenaran. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk faedahnya ya. Kita sudah menjelaskan apa makna dari amal jama'i. Kita juga sudah jelaskan anasir-anasirnya.
kita juga sudah jelaskan terkait dengan urgensi dan pentingnya amal jama'i yang baru kita jelaskan. Berikutnya insya Allah kita akan jelaskan terkait dengan faedah amal jama'i. Faedah amal jama'i ya teman-teman ya. Yang pertama adalah beramal jama'i itu adalah membantu al-akh untuk mengungkap kepribadiannya. Dalam bahasa Arabnya disebutkan bahwa musa'adatul akh ala iktishafi syakhsiyatihi. Teman-teman sekalian, kalau beramal jama'i, oh teman itu yang kurangnya di sini. Kalau akh yang itu lebihnya di sini, gitu. Dengan kita mengetahui ada kelebihan dan kekurangan dari teman-teman ini, tentunya kita bisa take and give dan insya Allah masing-masing untuk meningkatkan kualitas dirinya. Misalnya teman-teman sekalian, ini kelebihan si akh ini kalau ngomong banyak sekali ngomongnya. Itu kelebihannya ya. Untuk berhentikan kelebihan. Ada kelebihan-kelebihan yang patut dikurangi. Gitu ya. Ada akh ini kelebihannya apa? Kelebihannya diamnya. Orang sudah menunggu penjelasan-penjelasan dari dia, kata-kata yang keluar dari mulutnya cuma iya, enggak tahu. Cuma kata gitu kan. Betul, kelebihannya diamnya. Perlu ditambah apa yang ditambah? Ngomongnya. Karena mungkin teman-teman sekalian, kita misalnya terbiasa dalam organisasi. Ya, bahwa oh ini kayaknya tepatnya dia ini tukang fotografer. Kalau tukang fotografer banyak ngomong, itu nggak tepat. Oh, ini kayaknya teman ini sekretaris nih, karena setiap surat menyurat aman, oke. Ini kayaknya kelebihan teman ini nih, setelah tamat kuliah ini mungkin cocoknya anggota dewan nih. Ngomongnya ngelor ngidur kan kemari gitu ya. Teman-teman sekalian, itu adalah mungkin cara pembahasan saya mungkin yang tidak tepat atau gimana, tapi yang pasti saya ingin mengungkapkan dengan itu teman-teman, beramal jama'i itu akan kelihatan satu sama lain kita dari ikhwah kita, saudara kita, ini kelebihan dan kekurangan. Yang saya ingin maksudkan adalah bila ada potensi kebaikannya, kenapa tidak itu menjadi potensi yang harus dikembangkan. Kalau ada kekurangan-kekurangannya, ya sebagai ikhwah beritahu dia, lalu kemudian dengan dasar itu sehingga aib-aib jamnya bisa tutupi. Ya teman-teman, faedah beramal jama'i itu adalah islahul qusur. Apa itu islahul qusur? Memperbaiki kekurangan-kekurangan. Memperbaiki kekurangan. Kalau dia sendirian beramal amal infiradi ya, lawan dari amal jama'i, amal infiradi, maka yang terjadi adalah seperti kata dalam tempurung. Tidak mengetahui mana kekurangan-kekurangannya. Dan biasanya orang seperti ini untuk diberitahu atau diberi nasihat, dia cenderung untuk pembenaran pada dirinya ya. Kalau cenderung pada pembenaran pada dirinya, maka orang ini lambat untuk berkembang. Beramal jama'i memiliki faedah untuk islahul qusur, memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Saya rasa bisa dijabarkan lebih luas ya teman-teman ya. Yang biasa organisasi akan kelihatan ini bahwa terasa sekali itu bahwa dengan kita beramal jama'i, Allah waktu semester 2 dulu dia masih belepotan kalau ngasih kata sambutan. Kalau sekarang Masya Allah ya diberi kesempatan untuk kata sambutan, susah untuk kapan nih berhentinya gitu ya. Karena udah ini. Baik teman-teman sekalian, faedah amal jama'i berikutnya adalah memungsikan seluruh potensi. Tauzifut taqat. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, ikhwah itu atau teman-teman kita semua ini, itu tidak ada yang tidak punya potensi ya. Semuanya adalah calon-calon orang hebat. Itu sebabnya teman-teman sekalian, jangan menganggap bahwa kalau Anda memimpin komunitas ikhwah, Anda memimpin komunitas mahasiswa, jangan anggap bahwa oh ini klinik-klinik kayaknya syukuran-syukuran itu nggak cocok jadi ini. Jangan. Nabi Muhammad SAW luar biasa. Dia mengatakan bagaimana al-insanu kal ma'adin. Manusia itu bagaikan barang tambang. Saya ingin tanya Yuda dulu deh, biar nggak saya sendiri yang ngomong. Masih di sana Yuda? Masih, Ustaz. Oke, dengarin ya. Nabi Muhammad pernah mengatakan dalam sabdanya, al-insanu kal ma'adin. Manusia itu bagaikan barang tambang. Apa aja barang tambang? Yuda? Ada emas, minyak bumi, batu bara, Ustaz. Tembaga, intan, dan lain sebagainya, Ustaz. Batu akik masuk nggak batu akik? Masuk, Ustaz. Bisa, Ustaz. Masuk. Pasir masuk nggak? Masuk. Masuk, Ustaz. Batu masuk nggak? Ya, masuk, Ustaz. Dengarin ya, dengarin.
Kata Rasulullah tadi adalah manusia itu seperti barang tambang. Pertama sekali yang dijawab oleh Yuda, barang tambang itu emas. Karena memang emas itu mahal harganya, susah dapatnya. Oke. Ada dari kalangan manusia itu yang mudah dibentuk. Seperti apa yang ada aluminium. Aluminium bisa menjadi panci, bisa menjadi sendok, bisa menjadi garpu, bisa menjadi apa lagi? Piring kan? Aluminium kan? Tapi ada besi yang susah untuk dibentuk. Anda kalau berinteraksi dengan orang-orang atau manusia, memang yang mahal itu adalah emasnya. Seperti Yuda nih mungkin emasnya nih ya. Ketua BEM misalnya emasnya itu, emasnya. Tapi teman-teman sekalian, kalaupun mereka bukan emas, tapi jangan anggap mereka tidak berfungsi. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan manusia itu seperti barang tambang. Yuda, Anda sekarang tinggalkan di suatu rumah. Rumah itu bisa tegak berdiri nggak kalau nggak dengan pasir? Tidak, Ustaz. Oke, itu material pasirnya banyak sekali itu di dinding kiri kanan antum, di belakang antum itu. Iya, Ustaz. Orang mengabaikan pasir padahal pasir itu barang tambang, teman-teman. Apalagi kalau soal poting-potingan ya. Suara satu orang biasa sama dengan raja atau presiden sama. Oleh karena itu teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan faedah amal jama'i itu adalah untuk memungsikan seluruh potensi. Ada teman-teman yang potensinya masak, kembangkan. Oke, kalau ada snack dalam rapat, minta ke dia ya. Oke, daripada ke tempat orang lain, duit kita pergi, dia adalah gitu. Karena dia terbukti misalnya bikin enak masakannya. Oh, kalau soal si fulan itu jangan kasih deh soal konsumsi pada dia. Tekor terus, jangan. Oh, dia ini apa? Oh, dia tukang susun sandal. Setiap ada acara, dia tukang susun sandal. Sampaikan bahwa dia punya dia punya potensi di situ. Teman-teman sekalian, difungsikan pada fungsi itu bukan berarti merendahkannya, tidak. Bukan merendahkannya, tetapi adalah memfungsikan sesuai dengan potensi-potensi yang ada. Perhatikanlah Allah Subhanahu wa taala mengatur malaikat. Ada malaikat yang pencabut nyawa, sebagaimana ada malaikat yang diberi tugas untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ada malaikat, ini semua tugas-tugas, dan begitulah Allah mengajarkan kita. Tadi di atas sudah dijelaskan ya. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya. Ya, Ustaz. Ini adalah faedah dari amal jama'i. Ya Yuda. Ya, Ustaz, lanjut, Ustaz. Ada putus-putus ya, Yuda? Tidak, Ustaz. Oke. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Slide saya tinggal 3 lagi nih. Nanti ada diskusi ya, Yuda ya? Ya, ada, Ustaz. Baik. Teman-teman sekalian, berikutnya faedah beramal jama'i itu adalah membekalinya dengan berbagai pengalaman. Membekalinya dengan berbagai pengalaman. Atau apa yang disebutkan dalam bahasa Arab, tazwidu al-khabarat wa at-tajrubat. Teman-teman sekalian, orang yang terbiasa dengan memberikan sambutan, insya Allah dia dari waktu ke waktu akan terjadi peningkatan. Ada kepala dinas yang apabila diberi kesempatan untuk memberikan kata sambutan, maka peluhnya sebesar rimbang. Jadi alhamdulillah lah ya, kalau dalam komunitas kita karena sudah biasa memberikan kultum, sudah biasa memberikan kata sambutan, enteng aja 7 menit, 10 menit itu biasa. Tapi ada sang kepala dinas mungkin karena tidak terbiasa, ditunjuk seperti demikian, memberatkan itu. Oleh karena itu dengan beramal jama'i teman-teman sekalian yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, ini membekalinya dengan berbagai pengalaman ya. Ingat bahwa tentunya kalau sudah banyak pengalamannya itu tentu juga menentukan ya, orang bilang sekarang jam terbang ya, jam terbang. Kalau dia organisatorisnya sudah lumayan mumpuni dan banyak pengalamannya, itu tentu berbeda dengan para pemula yang baru-baru berorganisasi. Berikutnya teman-teman sekalian, faedah beramal jama'i itu adalah membangkitkan optimisme dan mencegah pesimisme. Ketika mungkin target nggak tercapai, lalu teman yang lain mensupport, apa-apa akhi. Ya, kita kan kita kan berusaha.
Insya Allah kegagalan hari ini, insya Allah suatu waktu akan mendapatkan akan mendapatkan kesuksesan, dan kesuksesan kita sekarang adalah masih tertunda. Itu biasanya kalau beramal jamaah itu enak ya, dan merasa bahwa tidak sendirian. Tapi kalau orang yang beramal infiradi, lawan dari amal jamaah, bila mana ada kegagalan pada dirinya, itu biasanya down. Tapi kalau beramal jamaah enggak. Justru dengan beramal jamaah itu membangkitkan optimis dan mencegah pesimisme. Tidak ada satupun ayat Quran yang mengarahkan kita untuk pesimisme, tidak ada. Yang ada adalah optimis. Dengan beramal jamaah itu mengantarkan kita untuk optimisme. Berikutnya teman-teman sekalian adalah bahwa beramal jamaah itu semangat dan kesungguhan. Memperbaharui semangat dan kesungguhan. Oleh karena itu, kita yang beramal jamaah, masing-masing kita harus menyadari kita ini cerminan bagi teman yang lain. Al-akh mir'atu akhi. Seorang akh itu adalah cerminan bagi teman yang lain. Jadi kalau seandainya kitanya kurang semangat, maka bisa mempengaruhi, membuat loyonya jamaah yang lain. Ya, oleh karena itu kita harus memiliki semangat yang kuat supaya itu menularkan kepada anggota-anggota yang lain. Apalagi faedah beramal jamaah? Ya, saya sampaikan ringkas-ringkas saja ya. Semestinya ini ada contoh-contohnya disampaikan dalam realitas dalam kehidupan kita berorganisasi, tapi karena keterbatasan waktu dan mungkin nanti kita kayakan pada waktu diskusi ya. Faedah beramal jamaah berikutnya adalah ia membuka peluang-peluang untuk mendapatkan pahala, Ya, amal jamaah peluang untuk mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Dan coba lihat teman-teman sekalian, kenapa misalnya diberikan pahala yang sangat luar biasa bagi mereka yang sudah berjamaah 27. Mau sekhusyuk apapun dia salat di rumahnya, dengan setebal apapun sajadahnya, seindah apapun ruang salatnya, kalau dia salat sendirian tetap aja satu. Sepesing apapun karpet di masjidnya, walaupun itu adalah sangat mungkin agak kumuh, tapi tetap saja 27 derajat. Ya, teman-teman sekalian ya, mohon diperhatikan itu. Bahwa beramal jamaah adalah ia menjadi membuka peluang-peluang untuk beramal soleh ataupun mendapatkan pahala. Berikutnya juga faedah amal jamaah adalah membantu untuk melaksanakan kewajiban. Kalau ada kewajiban-kewajiban kita, maka dengan kita berada pada lingkaran amal jamaah, insya Allah dengan secara otomatis terbantu dia untuk menunaikannya. Dan yang terakhir dari faedah beramal jamaah adalah meraih pertolongan dan dukungan Allah. Apa yang kita harapkan yaitu kecuali dukungan Allah SWT. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yadullahi fawqal jamaah. Bahwa kekuasaan Allah, tangan Allah di atas jamaah. Ya, oleh karena itu bersama, berjamaah, beramal jamaah itu adalah suatu kemestian bila mana kita bantu dan didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa untuk mengantar diskusi kita saya cukupkan demikian, dan mohon maaf saya kirim slide-nya kepada Anda karena sekarang ini insyaallah ya, saya janji dengan siapa tadi yang WA saya nanti saya akan kirim melalui beliau dan bisa nanti disalurkan, disampaikan kepada grup dari kita pada hari ini. Demikian barangkali yang ingin saya dapat jelaskan dari materi kita amal jamaah dan keutamaan kita dalam berdakwah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian teman-teman yang dimuliakan Allah, dan akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Ahyuda sebagai moderator kita, host kita pada hari ini. Tafadhol Ahyuda, silakan. Baik Ustadz, jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz yang telah menjelaskan materi mengenai amal jamaah dengan begitu panjang lebarnya, dengan sangat luar biasanya. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab dan diskusi, mungkin Ana ingin mengulas sedikit mengenai materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz sebelumnya mengenai makna amal jamaah, bahwa amal jamaah itu adalah sebuah amal yang berasal dari jamaah yang terorganisir, memiliki metode yang jelas untuk mewujudkan tujuan yang jelas pula. Lalu mengenai unsur-unsur amal jamaah itu ada 5 unsur. Yang pertama, amal jamaah itu adalah merupakan keputusan jamaah. Lalu jamaah yang terorganisir. Lalu amal jamaah itu merupakan suatu amal jamaah yang memiliki tujuan yang jelas.
lalu memiliki metode yang jelas dan sarana yang seimbang. Lalu mengenai urgensi dari beramal jama'i ini, ada beberapa tadi yang disebutkan oleh Al-Ustaz kita. Yang pertama dan yang utama ini adalah Allah mengajarkan kita di dalam beramal jama'i. Lalu yang kedua, Rasul didukung dan diiringi oleh para sahabat. Lalu yang ketiga, manusia itu bersifat zooplankton, jadi membutuhkan manusia-manusia lain untuk bertahan hidup. Lalu yang keempat, manusia itu sebenarnya lemah dengan dirinya sendiri. Lalu jika umat Islam itu tidak bersatu, maka orang kafir akan mudah menghancurkan Islam itu sendiri. Dan yang terakhir, wajibnya berjamaah dan saling menolong dalam kebaikan. Lalu mengenai faedah yang disampaikan oleh Ustaz tadi, mungkin Ana sedikit mengulangi lagi poin-poin pentingnya. Yang pertama yaitu amal jama'i itu membantu mengungkapkan kepribadian seorang, lalu memperbaiki kekurangan-kekurangan, lalu memungsikan semua potensi, lalu membekalinya dengan berbagai pengalaman, lalu membangkitkan optimisme dan meminimalisir pesimisme, lalu menjadi cerminan untuk orang lain, lalu membuka peluang untuk beramal soleh, dan yang terakhir dapat meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu beberapa ulasan dari Ana pribadi mengenai materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz tadinya. Mungkin selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Mungkin kepada rekan-rekan atau peserta yang ingin bertanya bisa langsung bertanya dengan menghidupkan mic-nya, dengan menyebutkan nama, jurusan, dan angkatan, atau boleh dengan menuliskan pertanyaan pada kolom chat dengan format nama, jurusan, dan angkatan. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, sudah ada satu penanya, Ustadz. Dari Baik, Muhammad. Dibacakan, Ida. Baik, Ustadz. Dari Muhammad Fazar Ridwan. Assalamualaikum, Ustadz. Nama saya Muhammad Fazar Ridwan dari jurusan akuntansi BP20. Ingin bertanya. Tadi Ustadz berkata bahwa wajibnya berjamaah dan saling tolong-menolong dalam kebenaran. Bagaimana Ustadz jika kita saling tolong-menolong dalam kebenaran namun dengan orang kafir? Apakah termasuk amal jamaah, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Baik, teman-teman sekalian, saya pertama ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada penanya ya. Bagaimana sifatnya kalau kita tolong menolong kepada yang bukan muslim ya. Pertama sekali teman-teman sekalian, yang dikatakan beramal jama'i tadi sudah disampaikan unsur-unsurnya, bahwa dia punya manhaj satu organisasi, keputusan organisasi, organisasinya adalah yang terurus dengan baik, ya, kemudian punya metodenya yang bagus, kemudian tujuannya ya, tujuannya. Kalau sebuah organisasi dengan berbagai aneka ragam anggotanya, maka ini juga termasuk sesuatu amal jama'i dalam konteks kemanusiaan ya, dalam konteks kemanusiaan. Oleh karena itu menjalankan menjalankan visi misi dari sebuah organisasi tersebut memang harus melakukan amal jama'i. Kalau sebuah organisasinya adalah secara totalitas adalah semuanya muslim, maka oleh karena itu teman-teman sekalian, tentunya adapun hubungan terkait dengan orang yang bukan Islam itu hanya sekedar hubungan kemanusiaan. Ya, adapun yang terkait dengan hal strategis ataupun yang lain-lain ini tidak termasuk dilibatkan dari mereka. Tapi kalau seandainya suatu organisasi yang sifatnya plural, ya, mengakomodir berbagai kalangan, tentunya maka satu kemestian untuk menjalankan amal jama'i itu dalam ruang lingkup secara keseluruhan. Teman-teman sekalian, menurut Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin tambahkan sedikit lagi ya, menyampaikan sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan kita juga alergi dengan apa yang dikatakan baginda Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad SAW berinteraksi dalam hal bermuamalah dengan orang non-muslim. Nabi Muhammad setiap hari tidak pernah alpa untuk mengantarkan susu dan roti kepada seorang Yahudi yang kerjanya meminta-minta di pasar. Nabi Muhammad terjadi kerjasama dengan orang kafir ya, dengan syarat mereka tidak memusuhi kaum muslimin. Ada hadis Nabi yang mengatakan begini, barang siapa yang menyakiti zimmiyan. Zimmi itu adalah orang kafir yang berinteraksi dengan sesama kaum muslimin, yang mereka tidak memerangi kaum muslimin.
Adapun kafir itu ada dua ya. Yang pertama kafir zimmi, yang kedua kafir harbi. Kalau kafir harbi ini adalah kafir yang mereka memerangi kaum muslimin. Kata hadis Nabi Muhammad, barang siapa yang menyakiti seorang zimmian kafir yang tidak membuat gaduh dengan masyarakat muslim, maka dia seolah-olah menyakitiku. Siapa yang menyakiti zimmian, maka dia seolah-olah menyakitiku, kata Nabi. Dan nanti di hari akhirat orang yang menyakiti itu punya perhitungan khusus denganku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hal ini ada batas-batasan yang dibolehkan kita untuk berinteraksi dengan non-Muslim, tetapi tentunya adalah batas-batasan yang untuk kebaikan bersama, tidak dalam rangka untuk menzolimi kaum muslimin. Oke, jadi teman-teman sekalian, beramal jama'i sah-sah saja kalau dengan orang non-Muslim, tapi dengan ruang lingkup sebuah organisasi, tentunya organisasi yang plural pula. Tapi kalau kita adalah organisasi yang semuanya Muslim, punya visi dan misi, punya komitmen A, B, C, D, dan disebutkan sedemikian rupa visi misinya, dan memiliki juga job description yang sudah ditentukan, maka tentunya adapun terkait dengan non-Muslim, bekerjasamanya itu hal-hal yang disepakati yang tidak menyalahi aturan-aturan agama. Saya rasa itu ya dalam kaitannya dengan ruang atau konteksnya kita berinteraksi amal jama'i. Wallahu alam itu Yuda. Baik Ustadz, syukron kepada Ustadz yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan salah satu peserta tadi. Mungkin bisa menambah wawasan kita bersama. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Atikah Mudieni. Assalamualaikum Ustadz, nama Atikah Mudieni dari D3 Sekre 19. Izin bertanya Ustadz, ada seorang muslim yang membela kebatilan terang-terang dan membawa pasukannya. Apa yang menyebabkan dia membela kebatilan padahal dia Islam dan Muslim, Ustadz? Apa yang menyebabkannya seperti itu, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Padahal, Ustadz. Baik, teman-teman sekalian, hadirin para pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita disuguhkan dengan memperhatikan model-model yang seperti demikian, ini adalah sesuatu yang tidak membuat kita terkejut ya, tidak membuat kita tidak membuat atau membuat kita shock, enggak. Karena Al-Qur'an itu sudah lengkap. Al-Qur'an itu bahkan mengangkat isu yang terkait dengan orang kafir, sebagaimana Al-Qur'an juga mengangkat isu terkait dengan orang muslim yang sangat kuat, muslim yang baik. Di dalam Al-Quran juga mengangkat isu yang berkaitan dengan munafikin atau musyrikin. Ini semuanya Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan kepada informasi-informasi itu adalah supaya kita, ternyata dalam sebuah masyarakat itu ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang beriman, dan juga ada orang-orang yang munafik. Dan ini teman-teman sekalian tidak hanya terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi ini juga akan selalu terjadi pada setiap masa dan zamannya. Ibnu Khaldun pernah mengatakan dalam sebagai kapasitasnya sebagai seorang sejarah Muslim, bahwa sejarah itu dia akan berulang kembali walaupun tokoh yang berbeda, casingnya yang berbeda, tapi sebenarnya substansinya adalah sama. Kalau ada yang bertanya seperti pertanyaan ukti kita tadi, saudari kita tadi, kenapa ada orang pembela kebenaran, bahkan ada yang berbangga dengan pembelaannya terhadap kebenaran. Dan ini teman-teman sekalian adalah sesuatu yang juga pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakannya panjang lebar di dalam Al-Quran. Bahkan ada sebuah topik atau sebuah surat dalam Al-Quran yang memberikan gambaran tentang orang-orang para munafikun. Dan ini juga dijelaskan dalam surah Al-Munafikun. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagi seorang Muslim, dia harus memiliki kewaspadaan tingkat tinggi yang tidak hanya yakin dan percaya begitu saja, lalu kemudian tetapi mereka juga harus berwaspada. Ada yang disebut dengan menggunting dalam lipatan, menohok dari belakang, berbagai istilah-istilah yang diketengahkan di hadapan kita itu sesungguhnya memberikan gambaran sebuah komunitas bahwa dimanapun dan kapanpun inilah tipe-tipe manusia, karena manusia itu dia tidak bisa lepas dari hawa nafsunya, dia tidak bisa lepas dari syaitan yang selalu menggoda, maka inilah yang mengakibatkan ada mereka yang mengambil jalan ketakwaan yang membuat mereka berada pada jalan yang benar, tetapi ada juga mereka yang mengambil jalan kebatilan, lalu kemudian dengan itu mereka berjalan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Sungguh beruntung mereka yang menyucikan hatinya dan sangat merugi mereka yang mengotori jiwanya. Yang mengotori jiwanya mengikuti hawa nafsu, yang mensucikan jiwanya adalah yang menumbuhkan potensi-potensi ketakwaannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu Yuda yang bisa saya jawab, Yuda. Baik, Ustadz, syukron kembali kepada Ustadz yang telah memaparkan dengan jelas jawaban dari salah satu penanya tadi. Baik, mungkin kepada peserta-peserta yang lain, tafadhol jika ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, kita maksimalkan 5 menit lagi. Tafadhol bagi yang ingin bertanya. Izin moderator, Baik, saya mau bertanya. baik, mungkin dipersilahkan kepada Saudara Firdaus. Baik, Tafadhol. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus, saya dari jurusan akuntansi angkatan 2020. Jadi Ustadz, terkait dengan pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang amal jama'i. Di sini Ana mau bertanya Ustadz, apakah kita boleh gitu Ustadz bekerja sama atau jama'i dalam kebaikan dengan orang yang non muslim gitu Ustadz? Dan apakah juga boleh kita itu untuk menyelipkan atau mengajak dia ke dalam agama kita gitu Ustadz? Dan setahunya di Indonesia ini kita diberi kebebasan untuk memilih agama Ustadz. Jadi seperti itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Langsung Yuda ya, langsung Anda jawab Yuda ya, pertanyaan Firdaus. Baik, pertama sekali saya ucapkan jazakallah khair jazaa. Terima kasih yang bertanya Firdaus ya. Yang pertama, kalau kita merujuk kepada dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, mencontohkan apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada larangan untuk kita bekerja sama dan melakukan kerjasama dengan non-Muslim, selagi yang bekerja sama itu adalah pada hal-hal yang dibolehkan ya. Bekerja sama kalau bikin berhala, bekerja sama kalau mengatakan Tuhan itu 3, tentu tidak boleh. Ya, tapi kalau bekerja sama jualan di pasar, bekerja sama soal bermuamalah, bekerja sama soal perniagaan, bekerja sama dalam boleh dalam hal yang berkaitan dengan muamalah, bukan masalah yang terkait dengan ibadah, akidah. Tawaran-tawaran itu sebenarnya juga dilakukan mereka musyrikin Mekah kepada Rasulullah. Tawarannya bukan tawaran kerjasama terkait dengan perniagaan. Ya, apa kata mereka kepada Rasulullah? Ya Rasul, kita menyembah tahun ini akan Tuhanmu, tapi tahun depan kita menyembah Tuhan nenek moyang kita untuk menyembah Lata dan Uzza. Tahun ini kita akan melakukan ibadah di tempat peribadatanmu, tahun depan kamu yang harus mengikuti kami. Tawaran-tawaran seperti itu juga dilakukan oleh musyrikin Mekah yang kemudian Allah menurunkan ayatnya, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'bidum ma abadtum, wa la antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Kalau berkaitan dengan hal yang prinsipal atau sesuatu dengan yang terkait dengan akidah, maka Rasulullah SAW sangat tegas dalam hal ini. Bagi kalian agama kalian, bagiku adalah agamaku. Tetapi adapun berkaitan dengan di luar dari itu, asalkan tidak memberikan pengaruh yang negatif ya, kalau misalnya, oh ternyata dia baik-baik, tujuannya adalah untuk memerangkap akhwat-akhwat kaum muslimin untuk dia nikahi, lalu untuk dia rekrut dan dia guide untuk menjadi pindah agama, ini perlu menjadi perhatian. Tentunya ini bukan ada udang di balik bakwan ya, ada udang di balik bakwan. Bukan udang di balik batu, tapi udang di balik bakwan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan seorang muslim dalam berinteraksi itu juga harus di kewaspadaan, pastinya kewaspadaan, bukan hanya sekedar bermuamalah saja, tapi selalu kewaspadaan. Memang kewaspadaan itu ditandai dengan Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an, walantar ba'angkal yahudu hatta walantar doangkal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, sekali-kali tidak senang orang Yahudi dan Nasrani sehingga kamu mengikuti akan jejak langkah mereka. Pertanyaan seterusnya adalah bagaimana ya, jadi kalau hukumnya adalah boleh ya, dengan syarat bahwa ada kemaslahatan masing-masing dalam muamalah atau dalam hubungan kemanusiaan. Adapun yang kedua, bagaimana hukumnya, apakah dibolehkan kita untuk mengajak mereka untuk masuk Islam?
Ya secara agama sah-sah saja. Apalagi kalau kita sebagai mahasiswa mungkin yang kita kedepankan adalah bagaimana ya akhlak yang baik, sikap yang baik. Ya, tapi kalau kita merujuk kepada undang-undang negara, memang kepada orang yang sudah memiliki kepercayaan tidak dibolehkan untuk menyebarkan agamanya lagi. Teman-teman sekalian, tetapi kalau mereka dengan sendirinya yang bertanya, mereka yang terpikat dan berminat untuk mempelajari Islam, why not? Kenapa tidak? Dan ini banyak sekali teman-teman sekalian, termasuk di negara-negara Eropa hari ini, dengan Islamfobia yang digelontorkan, maka justru banyak orang yang membaca biografi Nabi, banyak orang yang bertanya tentang Islam, tidak sedikit dari mereka yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman-teman sekalian, ini menunjukkan bahwa ya kalau mereka yang ingin masuk Islam, ingin mempelajari Islam, ya kita jangan kita sampaikan. Karena apa teman-teman? Kita ini sebenarnya bukan kita yang membuat mereka mendapatkan hidayah. Allah yang membuat mereka mendapatkan hidayah. Kita ini adalah sebagai sarana dan wasilah penyebab untuk mereka mendapatkan hidayah. Itu sebabnya ada hadis Nabi, doa yang kita dianjurkan kita membacanya, Allahumma ja'al sababan liman ihtada. Ya Allah, jadikan kami menjadi penyebab orang mendapatkan hidayahnya. Jadi teman-teman sekalian, ya kalau secara agama sah-sah saja, boleh saja mengajak, tapi saya mengusulkan mengajaknya adalah dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik. Ya kalau seandainya dia bertanya, ya bertanya dengan mumpunilah menjawabnya, sehingga mudah-mudahan dengan jalan demikian dia juga bisa tertarik dengan agama yang hanif yang mulia ini. Wallahu a'lam. Itu Yuda yang bisa saya jelaskan ya Yud. Ya, Ustaz. Jazakallah khair kepada Ustaz yang telah menjelaskan kepada kita mengenai pertanyaan dari salah satu peserta tadi. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu pengetahuan kita bersama. Dan juga syukron kepada para penanya yang telah berani bertanya, yang telah buka diskusi kita pada siang hari ini. Demikianlah mungkin acara kita pada siang hari ini. Mungkin kita telah sampai pada penghujung acara. Syukron, jazakallah khair. Saya ucapkan sekali lagi kepada Al-Ustaz dan kepada para hadirin karena telah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Lebih dan kurang ana mohon maaf jika terdapat kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Ana mohon maaf karena yang benar datangnya dari Allah yang Maha Benar. Dan yang salah pribadi itu datangnya dari saya sendiri sebagai manusia biasa yang penuh dengan dosa, khilaf dan keliru. Mungkin sebelum kita menutup acara, baiknya kita bersama-sama mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mungkin sebelum ana tutup kita bisa memasuki sesi dokumentasi terlebih dahulu. Namun ana ingin meminta bantuan kepada panitia yang lain karena ana sedang tidak memakai laptop. Jadi tidak bisa mengambil gambar. Mungkin kepada panitia yang lain ada yang bisa membantu untuk sesi dokumentasi siang ini. Kepada Fatul, bisa Fatul? Pupdok lah, Pupdok. Ikhwan bisa dihidupkan kameranya. Ya, kepada Ikhwan bisa dihidupkan kameranya. Dan senyum ya, jangan bermuka masam. Masih kelihatan ngantuknya ya. Mungkin bisa diberi aba-aba. Capek juga sih namanya. Ini udah. Pakai aba-aba biar terasa Fatul. Ini siapa yang foto sih? Nggak ada yang moto. Yang moto yang pakai laptop. Yang pakai laptop bisa moto. Ini apa? Bagian Pupdok. Udah payah-payah senyum, tapi nggak ada kameramen. Gimana itu? Yuk, siapa yang bisa bantu? Udah yuk.
Oke. Jujur dalam pengabdian. Lanjut ya. Udah selesai, betul? Udah. Udah. Oke, mungkin itu saja. Bila terdapat kesalahan, Ana mohon maaf kembali. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kembalikan ke MC.